Jaya. Bineka Tunggal Ika Lestari. 9F Selalu berdiri. Selamat pagi. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar nanti jalannya kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Oke, Bu Atika, kita tolong Eson keluar kelasnya pimpin doa dulu. Duduk siap, berdoa mulai. Bisa lekas sehat kembali dan ikut bergabung dengan kita di kelas 9F untuk melakukan atau mengikuti kegiatan pembelajaran pendidikan Pancasila. Oke, sebelum Bu Atika memulai kegiatan pembelajaran, kita nyanyi bersama-sama ya lagu dari Sabang sampai Merauke. Ada yang bisa lagu dari Sabang sampai Merauke? Ada yang bisa? Bisa semua dong ya? Oke, kita mulai nyanyi dulu ya. Dari Sabang sampai Merauke, menjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Tujuannya kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke ya, tujuan itu adalah agar kita itu tetap bisa melestarikan lagu-lagu nasional yang ada di negara. Oke, ada pepatah, bukan pepatah sih, peribahasa ya, peribahasa nasi telah menjadi bubur. Tahu artinya apa? Artinya sesuatu yang sudah terjadi itu tidak bisa dirubah lagi. Nah, bubur itu kalau kita kasih kuah opor, dikasih kacang kedelai, dikasih suiran ayam, dikasih kerupuk, ya, dikasih irisan daun bawang, dikasih sate telur, sate hati,
sama sate khusus itu rasanya akan menjadi enak. Rasanya akan menjadi nikmat. Kenapa pas kenapa? Udah duduk dulu ya. Rasanya akan menjadi nikmat. Akan menjadi mantap. Dan harganya juga murah. Oh, semakin nasi putih 1 bungkus itu cukup 3.000. Kalau tadi bubur yang sudah diberikan suiran ayam, kemudian nanti ada kerupuknya, ada kacang kedelainya, ada sate-satenya, itu harganya bisa mencapai 10.000 rupiah. Artinya, ya, kita setelah melakukan kesalahan, jangan kemudian dijadikan kesalahan itu sebagai bahan untuk kita menjadi insecure, ya, atau ngedon, tapi jadikan suatu kesalahan itu menjadi pelajaran berharga. Bagaimana caranya? Bukan berarti kalian harus mengulang kesalahan itu lagi ya, tetapi memperbaiki agar kesalahan itu tertutup dan terbingkis rapi menjadi suatu apa? Suatu kebaikan yang akan menjadikan kita menjadi lebih baik dan bernilai tinggi. Ya, walaupun kita punya kesalahan, pernah melakukan namanya manusia ya, wajar jika melakukan kesalahan, tetapi tidak untuk mengulangi. Tapi caranya kita fokus kesalahan itu menjadi sesuatu yang lebih baik lagi, menjadi bingkisan parsel yang lebih indah, yang lebih baik, yang menjadikan harga kita itu semakin mahal, naikkan value-nya kita. Itu sedikit motivasi dari Bu Atika ya. Oke, selanjutnya kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Sebelumnya Bu Atika sudah membuat kesepakatan kelas ya terkait dengan kegiatan pembelajaran pendidikan Pancasila, yaitu yang pertama menghormati Bapak Ibu guru, tidak berbicara sendiri pada saat Bapak atau di saat Bu Atika memberikan materi di depan, tidak menggunakan handphone pada saat kegiatan pembelajaran, kecuali Bu Atika yang meminta kalian untuk membuka handphone. Terus apa lagi? Menjaga kebersihan kelas. Oke, itu 4 kesepakatan kelas yang harus kalian patuhi ya. Jadi selama kegiatan pembelajaran pendidikan Pancasila, kalian harus mematuhi 4 kesepakatan kelas ini. Oke, sudah paham ya? Sudah jelas? Oke. Selanjutnya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seperti apa sih hubungan antara Pancasila dengan UUD itu? Ada yang mau menjawab? Oke, terima kasih. Silakan kasih applause dulu bagi dia. Ada lagi yang mau menjawab? Bukan. Nanti beri mas apa itu jawaban. Hubungan antara Pancasila dengan Undang-Undang Dasar ini materi minggu yang lalu. Yang sebelumnya, minggu yang sebelumnya, hubungan antara Pancasila dengan Undang-Undang Dasar itu adalah hubungannya sangat erat seperti jasad dan roh, yang artinya tidak bisa dipisahkan. Ya, jasad dan roh. Kalau misalkan jasadnya Bu Atika di sini ada, ya tapi tidak ada rohnya, apa yang akan terjadi? Iya, Bu Atika tidak bisa berdiri di sini, berbicara di sini, tidak bisa memberikan materi ya, karena tidak ada rohnya. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan cuma ada rohnya, tapi tidak ada jasadnya, apa? Kan nggak akan terlihat, ya nggak? Ya, jadi hubungan Pancasila dengan UUD itu seperti jasad dan roh yang tidak bisa dipisahkan, artinya saling melengkapi satu sama lain, tetapi tidak seperti aku dan kamu ya. Kita hanya sekedar melengkapi. Sorry, oke. Next.
Gak apa-apa nanti kamu diedit ya. Harusnya tadi itu pertanyaan buat nanti. Tapi kalau mau udah dijawab nanti kalau buat tanya lagi dijawab ini mulai sesi ini ya. Oke? Oke, tadi sudah kita mengulik materi yang sebelumnya. Sekarang sebelum masuk ke materi, buat Tika mau kasih pertanyaan dulu. Ya, pertanyaan pemantik, asesmen diagnostik yang di awal pembelajaran buat Tika mau kasih pertanyaan terlebih dahulu. Siapa yang bisa menjawab nanti silakan angkat tangannya kemudian sebutkan namanya. Oke? Baik. Pertanyaannya, bagaimana hubungan antara Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika? Oke, sebutkan namanya dulu. Nanti kita lihat. Bagaimana hubungan antara Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika? Kalau tadi yang buat Tika jelaskan pertama itu adalah hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar ya. Sekarang hubungan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang bisa dijawab? Oke? Namanya? Pancasila adalah mempersatukan perbedaan suku, ras, agama, serta etnis dan ekonomi di suatu negara. Oke, terima kasih. Silakan kasih applause dulu buat Tisha. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua ya. Ini 2 pertanyaan saja. Yang kedua, sebutkan contoh penerapan Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang mau jawab? Oke, silakan Mas temannya. Ya, oke. Coba sebutkan contoh penerapan Bhinneka Tunggal Ika. Bentuk kerjasama dan gotong royong. Kerjasama dan gotong royong. Oke, silakan kasih applause dulu buat Ada. Mati dia. Nyambungnya mana? Tadi yang nanya-nanya siapa? Yang nanya-nanya siapa aja? Pertanyaannya ingat? Ingat, pertanyaannya ingat. Karena udah dikasih jawab ya. Oh, Mau gitu. di-shoot? Ya di shoot nanti tapi terakhiran. Oh iya. Siapa? Gue apa? Bahwa warga negara anak
17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Siap. Sudah siap? Utang lagi. Ini soalnya nggak setters ininya nggak bisa ngunci. Bentar ya, Bu. Satu, dua, tiga. Yuk. Oke, kita mulai masuk ke materi bab yang pertama, tapi subbab yang ketiga ya. Setelah kemarin kita belajar tentang hubungan Pancasila dengan UUD 45, sekarang adalah materinya tentang hubungan Pancasila dengan Bhinneka dengan Bhinneka Tunggal Ika. Bukunya dibuka dong. Bukunya dibuka semuanya sudah? Oke. Di sini Bu Atika juga akan di depan ya akan Bu Atika tuliskan tujuan pembelajaran dari materi hubungan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama ada peserta didik itu dapat mengidentifikasi hubungan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang kedua adalah peserta didik mampu memahami pentingnya. Peserta didik mampu memahami pentingnya pelestarian tradisi, kearifan lokal, dan budaya untuk mengembangkan identitas pribadi bangsa Indonesia. Mainan HP-nya nanti ya, kalau sudah diperbolehkan untuk mainan HP, karena tadi kesepakatan kelasnya sudah disepakati bersama. Ya, oke. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman. Setiap penduduk dari Sabang sampai Merauke terdiri atas suku bangsa, kemudian agama dan kepercayaan, bahasa, serta kondisi sosial ekonomi yang berbeda. Berarti keberagaman ini adalah sama dengan Perbedaan. ya, sama dengan perbedaan, berbeda-beda atau bermacam-macam. Oke. Perbedaan tersebut dapat disatukan oleh sila ketiga. Ada yang tahu bunyi sila ketiga? Bunyi sila ketiga. Ada yang tahu bunyi sila ketiga? Sebutkan nama, sebutkan bunyi sila ketiga. Pegang.
menjadi persatuan Indonesia. Perbedaan yang ada di negara kita itu tidak akan menjadikan sebagai apa? Sebagai pemecah belah, tetapi malah sebaliknya menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Karena seperti semboyan bangsa negara kita ya, yaitu adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Tegak banget sih, gak usah tegak sih. Oh dingin. Oke. Selanjutnya, Pancasila merupakan ideologi negara yang menjamin keterbukaan dan kebinekaan. Kesadaran ini perlu dikuatkan agar Indonesia yang majemuk dapat menjadi rumah besar dan nyaman, rumah besar bersama dan nyaman yang kemudian indah serta damai dalam mereka Bhinneka Tunggal Ika. Jadi dengan kesadaran kesadaran Pancasila sila ketiga ya tadi Persatuan Indonesia akan menjadikan negara kita itu kan negara yang besar ya, negara yang besar. Jadi agar negara kita itu dijadikan sebagai rumah yang nyaman, yang membuat mereka itu betah dan bangga terhadap negara kita. Kemudian selanjutnya, Persatuan Indonesia menjadi penjaga dan penguat negara Kesatuan Republik Indonesia juga kedaulatan bangsa Indonesia. Terdapat energi yang kuat yang mendorong dan menguatkan falsafah dan etos budaya gotong royong masyarakat dan bangsa Indonesia di dalam nilai-nilai persatuan. Jadi dengan adanya nilai-nilai persatuan ini yang akan dikembangkan oleh masyarakat Indonesia, artinya kita itu nanti akan lebih bisa bersatu ya untuk kita mulai lagi ya.
pertanyaan, kesadaran ini perlu dikuatkan agar Indonesia yang majemuk dapat menjadi rumah besar bersama yang nyaman, indah, dan damai dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika. Artinya tadi sila ketiga persatuan Indonesia itu harus dikuatkan. Agar apa? Agar perbedaan di negara kita itu tidak Cekoprok enggak? dan penguat Negara Kesatuan Republik. Dingin bu, enak untuk tidur. Bobo cantik. Iya, kan? Iya, mie box. Stiker gitu. Koprok. Udah muter video belum? belum. Oke. Si ibu itu kan 1, 2, 3. Jadi Pancasila, sila ketiga yang bunyinya adalah persatuan Indonesia itu harus kita perkuat. Agar apa? Agar perbedaan di negara kita itu tidak menjadikan pemecah belah bangsa kita, tetapi menjadi alat pemersatu bangsa dan menjadikan bangsa kita atau negara kita itu menjadi rumah besar bersama yang nyaman, damai, serta indah dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan Indonesia menjadi penjaga dan penguat negara Kesatuan Republik Indonesia, juga kedaulatan bangsa Indonesia. Terdapat energi kuat yang mendorong dan menguatkan falsafah dan etos budaya gotong royong masyarakat dan bangsa Indonesia di dalam nilai-nilai agama Indonesia. Kalian perhatikan video yang akan Bu Atika putar, ya, diperhatikan dengan seksama sebelum kalian nanti berdiskusi, ya. Oke.